Dari Alkitab Injil, Kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Kemarin, sahabat yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana menjadi bahagia menurut Yesus Kristus bagian yang pertama. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menjadi bahagia menurut Yesus Kristus bagian yang kedua. Saya akan ulangi bahwa Yesus memberikan kunci kebahagiaan pada kita. Ada 8 bagian, yang nanti di bagian ke-8 itu ada 2. Tetapi secara nyata saya rindu mengulangi bahwa tujuan kita hidup, tujuan saya dan saudara diciptakan adalah untuk bahagia. Itu sebabnya karena kita adalah orang percaya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan mengejar, kita akan mencari kebahagiaan menurut Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya kebahagiaan yang menurut Yesus Kristus adalah kebahagiaan sejati bagi saya dan saudara. Kebahagiaan itu akan kita rasakan dari sekarang sampai masa kekekalan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, saya rindu membahas sedikit, menyinggung sedikit tentang pembahasan kita yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata miskin di sana dalam bahasa aslinya adalah tokos, ya, tokos. Itu berbeda dengan kata miskin yang lain yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga miskin, tapi dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru itu adalah penes. Ada satu kisah yang sangat gampang atau mudah untuk kita mengerti membedakan penes dengan tokos. Yang pasti kata miskin di dalam Matius pasal 5 adalah tokos. Nah, ingat peristiwa janda miskin yang memberikan persembahan yang dicatat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-21. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-21, Yesus menyebutkan janda miskin di sana, ayatnya yang kedua. Mari kita lihat sedikit ya. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak." Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Kata janda miskin, kata miskin di sini adalah penes. Kenapa? Karena janda itu walaupun miskin, dia masih punya 2 peser, ya, 2 peser uang. Nah, tapi kemudian nanti di ayat 3, jadi kalau mau kita pakai biar gampang kita mengerti, janda penes, ya, diterjemahkan miskin juga artinya. Tapi masih punya 2 uang, 2 peser. Kemudian ayat 3 nanti, lalu ia berkata, Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Nah, janda miskin di sini adalah janda tokos. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya apa-apa. 2 peser yang tadinya dia miliki itu sudah diberikan semuanya ke bait Allah. Sesudah itu, janda miskin ini menjadi janda tokos. Apa artinya? Sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, terus bagaimana nasib janda ini? Ya, kita beriman bahwa ketika ini dicatat, Tuhan Yesus telah menjamin hidup orang ini. Allah sendiri menjamin hidup janda ini. Ya, itu sebabnya dalam Matius pasal 5, kita kembali ke pembahasan kita, bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, miskin secara spiritual, secara rohani, yang tidak punya apa-apa. Ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka tidak punya apa-apa, tidak punya kebaikan, tidak punya satu hal yang bisa dibanggakan atau dipantaskan sehingga mereka ini beroleh kerajaan Allah, kerajaan surga. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka banggakan dari diri mereka sendiri, karena mereka tidak punya apa-apa, sama sekali tidak punya apa-apa, sehingga mereka layak untuk selamat. Tidak ada. Tidak sedikit pun merasa benar, tidak sedikit pun merasa lebih baik dari orang lain, lebih pantas dan lebih layak dari orang lain untuk keselamatan. Karena mereka menyadari mereka tokos, miskin, tidak punya apa-apa sama sekali untuk keselamatan. Satu-satunya hal di mana mereka boleh banggakan hanyalah ketika Tuhan Allah melalui Yesus Kristus memberikan kasih karunia-Nya yang cuma-cuma itu untuk menyelamatkan saya dan saudara dari kemiskinan rohani ini. Nah,
hal yang kedua yang Yesus mau berikan sebagai kunci kebahagiaan bagi saya dan saudara adalah, sama sahabat, Tante Yesus, Tuhan memberkati, adalah bahwa berbahagialah mereka yang berduka cita. Wah, ini luar biasa ini kalimat ya. Ini kalimat protagonis ya, saling bertentangan. Berbahagialah yang tidak berbahagia, kan begitu. Berbahagialah yang berduka cita. Berbahagialah mereka yang tidak berbahagia. Ini kalau kita baca dan renungkan memang luar biasa nih Yesus. Dia berkhotbah di atas bukit, sebuah khotbah yang sangat-sangat menarik. Dan mengapa ini sangat menarik? Karena dalam setiap kalimatnya ini mengandung satu makna yang membuat kita penasaran. Yang pada akhirnya ketika kita mencari dan menggalinya lebih dalam dengan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus, maka akan dibukakan mutiara-mutiara surga yang berharga itu. Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita yang bagaimana ini maksud di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat yang keempat. Apakah duka cita ini karena kehilangan orang tua yang meninggal, atau kehilangan anak yang meninggal, atau kehilangan saudara kita yang kita kasih yang meninggal, atau mungkin kehilangan barang kesayangan kita yang hilang, atau rasa duka cita karena kehilangan hewan peliharaan kita? Duka cita yang bagaimana yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius pasalnya yang kelima ini? Nah, kita cari dulu kata duka cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu berarti adalah kesedihan. Kesedihan itu kesedihan hati. Kesusahan itu juga kesusahan hati. Ada unsur pilu di sana, ada unsur gundah gulana di sana. Nah, dari bahasa aslinya kata duka cita dalam bahasa Yunani itu adalah pentontes, atau kata dasarnya adalah penteo, atau juga pentos. Nah, apa artinya? Artinya adalah duka cita atas kematian seseorang, atau duka cita karena dosa diri sendiri, atau dosa orang lain, atau dosa dunia, atau akibat dosa dunia. Nah, inilah duka cita kalau kita telusuri dari bahasa aslinya. Maka kata duka cita di sini adalah satu perasaan sedih atau susah di dalam hati yang terdalam, yang mana kesedihan ini tidak bisa ditutupi. Ini terpancar sampai keluar, kelihatan dia. Orang ini kalau sedih, susah, kelihatan dia. Duka cita yang seperti ini yang dimaksud. Di mana orang ini dalam duka citanya, dalam kesusahannya ini, dalam kesedihannya ini, dia benar-benar tahu dan merasakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada daya sama sekali untuk dapat mengubah apa yang sedang dialami atau dihadapinya. Nah, duka cita di sini. Nah, Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita yang seperti ini. Nah, tentunya kita akan bertanya, kalau saya berbuat dosa, tapi saya tidak merasakan duka cita. Pertanyaannya tentunya adalah bagaimana supaya saya bisa berbahagia dengan merasakan duka cita yang dimaksud oleh Yesus. Jadi duka cita yang dimaksud oleh Yesus adalah, menurut bahasanya kita cari nanti, bahkan menurut Roh Nubuat juga sejalan. Jadi saya sarankan sekali lagi baca buku Khotbah di Atas Bukit. Ya, buku yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena satu-satunya khotbah Yesus yang lengkap tercatat itu ada di dalam kitab Matius 5, 6 dan 7, di mana itu semuanya ada di dalam buku kecil ini. Ya, Tuhan memberkati bagi Anda yang membacanya. Duka cita yang dimaksud adalah, yang dinyatakan di sini adalah hati yang sungguh berduka karena dosa. Nah, bagaimana caranya saya bisa berduka karena dosa? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita perlu menjalani tahap yang pertama tadi. Ya, bagaimana menjadi bahagia menurut Yesus Kristus, bagian pertama yaitu miskin di hadapan Allah. Ketika orang-orang yang memang menyadari bahwa mereka ini adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, maka
mereka akan datang kepada Yesus tentunya. Karena hanya Yesus yang punya kekayaan rohani itu, yang bisa memberikan kepada mereka yang benar-benar merasa. Karena kalau orang tidak merasa miskin di hadapan Allah, mereka tidak akan merasa perlu untuk datang kepada Yesus. Tapi karena mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin, tidak punya apa-apa sama sekali, maka mereka akan datang kepada Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan hidup, yang bisa memberikan kekekalan, yang bisa memberikan kerajaan surga. Mereka akan datang kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup untuk itu semua. Nah, ketika mereka datang kepada Yesus, maka orang-orang yang miskin di hadapan Allah ini akan menyadari keadaan mereka. Kenapa? Karena ketika mereka melihat kepada Yesus, mereka melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan bagaimana caranya orang-orang ini yang merasa berdosa ini sampai berduka cita? Nah, menurut Roh Nubuat dicatat demikian. Dan sementara seseorang ditarik untuk memandang Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib, dia pun akan melihat keberdosaan dirinya sendiri, bahkan keberdosaan umat manusia seluruh dunia. Dia akan melihat bahwa dosanya lah yang menyebabkan Yesus dicambuk, yang menyebabkan Yesus Tuhan kemuliaan itu disalibkan. Dia lihat bahwa sementara dia telah dikasihani dengan kelembutan yang tak terkatakan, kehidupannya telah menjadi suatu pemberontakan dan suasana tak berterima kasih yang berkelanjutan. Dia telah meninggalkan sahabat karibnya dan menyalahgunakan pemberian sorga yang paling berharga. Sekali lagi, dia sendiri telah kembali menyalibkan anak Allah dan menusuk sekali lagi hati yang terluka dan hancur itu. Dia dipisahkan dari Allah oleh jurang dosa yang lebar, gelap, dan dalam. Dan dia berduka cita dengan hati yang hancur. Jadi bagaimana caranya seseorang bisa berduka cita? Sehingga pada akhirnya duka cita yang menurut Yesus Kristus inilah yang akan disebut berbahagia. Karena orang-orang yang demikian akan dihibur. Adalah duka cita ketika mereka mandang Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Mereka melihat bagaimana kasih Yesus ini begitu besar, luar biasa. Kasih yang tidak bisa diukur oleh bahasa manusia. Tetapi sementara mereka melihat kasih yang begitu besar ini, mereka yang menyadari keadaannya dan ternyata mereka masih berbuat dosa, maka mereka merasakan berpisah dari Tuhan. Berpisah. Apakah Anda ingat kenapa orang-orang yang ditinggalkan atau orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, anaknya meninggal, kemudian sahabat-sahabatnya mungkin ada yang meninggal, itu merasa berduka cita? Sebenarnya adalah karena mereka berpisah. Nah, duka cita di sini juga adalah berpisah. Hanya karena ini adalah karena dosa, duka cita dosa, maka duka cita ini adalah berpisah dari Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti di rumah membuka Alkitab, kemudian membaca kisah tentang Yesus di kayu salib, banyak-banyaklah merenungkan kisah hidup Yesus di akhir-akhir kehidupannya. Dicatat di dalam Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. Kitab Matius ditulis dalam bahasa Yunani, kitab Markus untuk ayat itu ditulis dalam bahasa Aram. Matius katakan Eli Eli lama sabatani. Sementara Markus dalam bahasa Aram itu adalah Eloi Eloi, atau dalam bahasa Aramnya Elohi Elohi, ya. Lama sabatani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Tahukah Anda bahwa peristiwa di salib ketika Yesus berteriak, dia berteriak dengan keras, dan saya yakin dia menangis. Kenapa? Karena ini adalah kata-kata berduka cita. Ini adalah kata-kata akibat dosa, yaitu maut. Yesus harus menanggung dosa dunia, yaitu akibat dosa adalah maut, berpisah selamanya dengan Allah. Kita harus berduka tentang hal ini. Kenapa? Karena berpisah dengan orang yang kita kasihi.
berpisah dengan sahabat kita yang terindah, Yesus Kristus, itu adalah sesuatu hal yang mendukakan kita. Duka yang beginilah yang dimaksud oleh Yesus yang akan dihibur. Nah, kata-kata Yesus ini sama dengan yang ada dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-22, di mana dalam kitab Mazmur pasal 22, terjemahan Indonesia itu ayat 2, kalau bahasa Inggris itu terjemahannya itu dalam ayat yang pertama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Apakah kita berduka cita ketika kita merasakan bahwa kita berpisah dari Allah oleh karena dosa? Apakah kita berduka cita ketika kita berdoa berseru kepada Tuhan tapi Dia tidak menjawab karena dosa-dosa kita? Lebih lanjut di dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kita lihat bahwa duka cita di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-4. Yang Yesus katakan berbahagialah, makarios, berbahagialah, diberkatilah orang yang berduka cita di sini adalah orang-orang yang memang ketika mereka menyadari keadaannya yang miskin, menyadari ketika mereka melihat Yesus bahwa mereka adalah orang yang berdosa, bahkan masih melakukan dosa, mereka berduka cita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka lah penyebab Yesus disiksa dan Yesus harus mati di kayu salib. Sehingga harus merasakan maut, Allah meninggalkan. Dan kita tidak mau kembali menyalibkan Yesus. Kita tidak mau kembali menyiksa hati Yesus. Orang-orang yang menyadari dan selalu merenungkan tentang inilah yang akan merasakan duka cita itu. Kenapa? Karena mereka sendiri merasakan bahwa begitu menderita berpisah dari Allah. Tapi kalau kita tidak merasa miskin, kalau kita tidak merasa bahwa kita adalah orang-orang berdosa, ya kita merasa lebih benar dari orang lain, tolak ukur kita bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah merasakan duka cita seperti ini. Saya pernah kehilangan seorang anak. Anak saya yang nomor 1, yang pertama. Anda tahu duka cita kehilangan seorang anak itu, Anda mau tahan, tidak bisa. Anda mau coba-coba tidak menangis pun tidak bisa. Ketika anak saya ini meninggal, kami beri nama Hans, artinya Allah itu baik. Dan memang betul Allah itu baik, luar biasa. Kenapa? Karena melalui duka cita anak saya meninggal ini, sampai sekarang saya benar-benar heran ya. Waktu saya merasakan duka cita kehilangan anak ini, saya masuk kamar mandi. Saya masuk kamar mandi, kemudian perasaan sedih yang luar biasa karena berpisah dengan anak ini karena dia meninggal. Saya menangis tidak bisa ditahan. Menangis luar biasa. Dan menangisnya itu bukan menangis, itu dengan suara yang keluar besar. Wah, seperti itu. Menangisnya menjadi-jadi saya karena sedih yang begitu dalam. Ya, inilah duka cita. Tapi pada saat itu, tahukah Anda bahwa saya sendiri juga bingung. Kenapa? Karena waktu saya menangis menjadi-jadi itu yang terlintas dalam pemikiran saya adalah bahwa muncul pertanyaan, bagaimana ya ketika Bapa di surga kehilangan putranya yang dikasihi, putranya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib. Dan saya pada saat itu juga mengingat kata-kata Yesus, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang perasaan berpisah itu adalah duka cita yang tidak bisa ditahan. Itu akan keluar dengan sendirinya. Nah, duka cita kematian tadi ya, kematian anak. Tapi ini adalah duka cita kita kehilangan Yesus. Bisa Anda bayangkan bagaimana kita orang yang mengaku percaya Yesus tapi kehilangan Yesus, berpisah dengan Yesus. Yesus katakan dalam Yohanes 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya ketika kita berpisah dengan Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Itu sebabnya sebagai orang percaya mari berduka cita.
Karena kalau kita tidak berduka cita, tapi sementara kita masih melakukan dosa, padahal menurut Yesaya 59 ayat 2 bahwa kita berpisah dari Allah. Apa yang membuat kita berpisah dari Allah? Apa yang membuat kita berpisah dari Tuhan kita Yesus Kristus? Dosa kita. Kejahatan kita. Itu sebabnya mari terus berduka untuk hal-hal yang demikian dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita akan dihibur. Di dalam Roh Nubuat dikatakan demikian. Duka cita seperti itu akan dihibur. Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus. Dan melalui Yesus Kristus kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan bergembira dalam kemerdekaan sebagai putra-putra Allah. Dalam penyesalan yang benar kita boleh datang ke bawah salib itu. Dan disitulah kita tinggalkan beban kita. Bagaimana Allah menyatakan kesalahan kita sehingga kita boleh lari kepada Dia? Karena biasanya ketika kita masih punya pegangan atau sesuatu yang diandalkan, maka kecenderungan kita adalah bahwa kita susah untuk berduka cita. Lebih senang bersuka cita kita dengan kesenangan dunia ini. Yaitu sebabnya bagaimana Tuhan menuntun saya dan saudara sehingga kita pada akhirnya akan berduka cita yang demikian yang seperti yang dimaksud oleh Yesus. Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat rindu untuk kita supaya kita berbahagia. Tuhan akan mengizinkan pencobaan dan kesusahan. Tidak tahu bagaimana caranya dalam hidup Anda. Dalam hidup saya, Tuhan mengizinkan saya berduka cita kehilangan anak saya yang pertama. Itu adalah titik balik dalam kehidupan saya. Dalam duka cita kehilangan anak, saya merasakan duka cita kehilangan Yesus. Tidak sanggup. Kehilangan anak saja tidak sanggup. Padahal Tuhan berjanji akan dibangkitkan. Tapi kalau kita kehilangan Tuhan, jangan lupa, tidak ada obatnya. Dalam pengertian, kalau sampai kita tidak berduka cita kehilangan Tuhan, artinya kita masih berbuat dosa terus. Akan ada satu waktu kita akan mendukakan Roh Kudus sehingga tidak akan ada pengampunan dan akhirnya maut itu harus kita rasakan sendiri. Berpisah dari Allah selama-lamanya. Artinya ya tidak selamat. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan pencobaan dan kesusahan. Bukan Tuhan yang memberikan pencobaan dan kesusahan, tapi Tuhan izinkan. Apabila Tuhan mengizinkan pencobaan dan kesusahan, itu adalah menurut Ibrani 12 ayat 10 untuk kebaikan kita. Kata kebaikan di sini adalah dalam bahasa aslinya diterjemahkan adalah profit. Luar biasa Tuhan ini. Dia izinkan pencobaan, kesusahan supaya kita profit, bukan rugi. Profit untung kita, untuk kebaikan kita, untuk keuntungan kita. Menurut Ibrani 12 ayat 10, supaya kita beroleh kekudusan Tuhan. Di dalam Roh Nubuat lebih lanjut dicatat demikian. Apabila Tuhan mengizinkan pencobaan dan kesusahan, jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat, ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Seringkali pencobaan dan kesusahan itu Tuhan izinkan untuk merusak sukacita kita akan dunia. Sehingga pencobaan dan kesusahan akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke sorga. Dan Anda tahu berapa banyak orang yang tidak akan pernah mengenal Yesus sekiranya pencobaan dan kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kita ini. Cobaan-cobaan kesusahan adalah alat Allah untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dan kekasaran-kekasaran dalam tabiat kita. Lebih lanjut, kita akan pelajari adalah apa artinya mereka akan dihibur. Ya, berbahagialah mereka yang berduka cita. Kita sudah pelajari duka cita yang bagaimana, yaitu intinya adalah berpisah dari Allah. Setiap orang percaya berduka cita karena dosa dan kejahatan mereka harus berpisah dari Yesus.
Dia tidak mendengar, dia memalingkan wajahnya. Wah, sedih sekali ya. Kita juga kalau membayangkan Yesus yang menderita, dipukul, disiksa, dicambuk, dihina, diludahi, direndahkan, bahkan harus menyerahkan nyawanya mati di kayu salib demi kita, karena dosa-dosa kita. Tentunya kita tidak mau lagi kehilangan Yesus yang demikian. Amin. Ya, itulah menjadi doa dan harapan kita, dan selalu kita minta, dan harus berduka cita kita untuk itu. Kita akan dihibur. Kata dihibur dalam bahasa Yunani adalah parakletesontai. Ini terdiri dari dua kata, yaitu para dan kaleo sebagai kata dasarnya. Para dalam bahasa Yunani berarti di samping, di sebelah. Kemudian kaleo itu artinya adalah memanggil. Jadi para kletesontai dalam bahasa dasarnya, dalam bahasa Yunani para kaleo, itu boleh kita terjemahkan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dihibur, comfort. Itu bisa berarti langsung seseorang yang dipanggil ke sisinya. Itu dia. Jadi kita lihat, duka cita artinya berpisah dari Allah. Dihibur artinya adalah dipanggil ke sebelah Allah. Luar biasa ya Tuhan ya. Jadi berbahagialah orang yang tadinya berpisah dari Allah karena dosa-dosa mereka, sehingga mereka merasa sedih, mereka merasa susah hatinya, susah sekali, sangat dalam kesusahan dan kesedihan ini, sehingga mereka tidak punya daya dan upaya untuk melakukan apapun akan hal itu. Yesus datang untuk menghibur, memanggil kita ke sisinya, di kesebelahnya. Jadi yang tadinya berpisah, sekarang bersama-sama, sebelah menyebelah. Ya, luar biasa memang Tuhan kita Yesus Kristus ini ya, hebat sekali dia. Dipanggil. Siapa yang panggil, siapa yang mengundang? Tuhan sendiri. Kalau kita diundang ke sisi Pak Presiden, wah begitu bangga kita. Lebih bangga dan lebih menyenangkan dan berbahagia lagi ketika Tuhan Yesus yang panggil kita di sisinya. Amin. Berduka yang sejati menurut Matius 5 ayat 4, yaitu berpisah dari Allah. Berbahagia karena mereka akan dihibur, dipanggil dekat di sebelah Tuhan. Lukas 17 ayat 21 bagian B. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Matius 11 ayat 28. Mari kita lihat. Matius 11 ayat 28. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata berbeban berat di sini memiliki makna yang sama dengan berduka cita. Marilah kepadaku, kata Yesus. Diundang ke sisi Yesus. Dihibur. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan luar biasa. Rest. Tahu arti rest? Rest itu istirahat, disegarkan. Rest itu boleh juga berarti bahwa kita akan merasakan damai. Ya inilah dihibur. Kata dihibur sama pengertiannya dengan kata dihibur dalam Matius pasal yang kelima. Luar biasa Tuhan kita. Dosa dihapus. Dan maut tidak berkuasa lagi kepada kita. 2 Timotius 1, mari kita buka Alkitab kita. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita karena kita miskin, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada saudara kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Kuasa maut telah dipatahkan. Maut adalah berpisah dari Allah selamanya. Telah dipatahkan melalui pengantaran juru selamat kita Yesus Kristus. Inilah Injil. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita tidak akan pernah lagi berduka cita
ketika Yesus datang kali yang kedua, kegenapan janji itu digenapi. Tapi sementara kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tentu akan selalu merasa berduka cita. Tapi kalau duka cita yang kita alami dan kita rasakan duka cita sejati yang sudah kita pelajari, Yesus Kristus akan menghibur saya dan saudara. Dia akan panggil kita dekat di sebelahnya, di sisinya. Kata dihibur juga boleh berarti ketika seseorang datang atau masuk ke dalam pengadilan untuk diadili, tapi ada seseorang di sebelahnya sebagai pengacaranya, pembelanya. Yesuslah pembela saya dan saudara. Amin. Sungguh janji yang luar biasa yang akan membuat saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita berduka cita, tapi kita akan berbahagia karena kita akan dihibur. Kesimpulan, saya ambil dari buku kecil ini, Khotbah di atas Bukit, halaman 21 dan 22. Allah tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita dengan hati yang luka dan kecewa. Tidak akan dibiarkan. Tuhan ingin agar saya dan saudara menengadah dan melihat wajahnya yang penuh kasih itu. Juru selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata, sehingga mereka dapat melihatnya dengan iman yang tulus dan mengizinkan Tuhan Yesus Kristus untuk membimbing saya dan saudara dalam hidup kita. Hati Tuhan Yesus terbuka dengan kesedihan. Duka cita kita akan ditukar oleh kasih-Nya yang abadi dan dengan kebaikan yang penuh kasih yang selalu menyertai kita. Dan kita diberikan jaminan dapat menjaga hati kita tetap kepadanya dan merenung-renungkan kebaikan Yesus yang penuh kasih sepanjang hari. Dan Tuhan Yesus akan mengangkat jiwa di atas duka cita dan kebingungan setiap hari itu, akan diangkat ke dalam kerajaan damai. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Sekali lagi saya ucapkan selamat Sabat kepada Joko Tis, kepada Teger Parhusip, dan kepada Anda yang akan menonton video ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Selamat Sabat juga kepada Judas Catriense. Ya, Tuhan memberkati. Saya mau berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, yang maha kuasa, yang begitu besar kasih-Nya akan kami dan dunia ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang miskin dan berduka cita, yang akan memperoleh kerajaan surga dan dihibur dari sekarang sampai Tuhan datang. Biarlah kiranya kasih kekal Allah Bapa, damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus, dan diberikan kuasa dalam persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.